Nah, pertanyaannya pemirsa, kalau ada yang di Indonesia pengen keluar ya, pengen kerja di luar negeri, emangnya kerja di luar negeri apakah sesuai dengan ekspektasi yang diimpikan ya sebelum pergi ke luar negeri? Saya mau ajak Anda pemirsa, kita langsung ngobrol hari ini dengan salah satu WNI yang bekerja di luar negeri, namanya Mas Tommy, WNI yang bekerja di Australia. Mas Tommy, selamat siang waktu Indonesia. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore waktu Australia. Mas Tommy, gimana sih tanggapan Mas Tommy melihat viral di media sosial nih terkait dengan tagar kabur aja dulu? Relate gak sih sama Mas Tommy? Nah, ini kan lagi ramai banget di X ya khususnya. Aku ngelihat perspektifnya dari sini tuh sisi positifnya bagus karena anak muda udah mulai ingin berkembang atau maju. Tapi di sisi negatifnya menurutku mereka hanya sekedar dari kata-kata kabur aja dulu, tapi mereka nggak memikirkan secara detail apakah itu ilegal nantinya atau mentalnya nanti ketika sudah sampai sana seperti apa. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, jadi ada Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. positifnya ya Gitu. Mas ya. Ya, oke, jadi kalau menurut Mas Tommy ada positifnya, tapi jangan ada kata dulunya, jadi harus dipikirkan dengan detail gitu ya. Mas, Jadi nanti saya mau tanya gampang. sama Mas Tommy, apakah sesuai dengan apa yang diimpi-impikan sebelum Mas Tommy kerja akhirnya di Australia? Mas Tommy tahan dulu ya, jangan dijawab, nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Jadi pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kami berdua juga masih tersambung dengan WNI yang bekerja di Australia. Ada Mas Tommy. Mas Tommy masih tersambung, Mas Tommy? Masih. Oke, Mas Tommy. Mas Tommy, boleh dijawab pertanyaan yang tadi. Jadi sekarang apakah ekspektasi sebelum pergi ke Australia untuk bekerja itu benar-benar terpenuhi pada saat bekerja di Australia? Nggak sekedar hanya berbicara soal gaji, tapi lebih kalau saya lebih ke lingkungan kerja orang-orangnya, kemudian ya lingkungan kerja, kemudian lingkungan secara alamnya juga itu membuat saya nggak berpikir dua kali untuk balik ke Indonesia. Oh, Mas Tommy waktu itu tapi persiapan sebelum pindahnya seperti apa sih Mas? Dan kenapa pindahnya ke Australia Mas? Sejujurnya saya nggak ada planning untuk ke negara tertentu gitu kan. Jadi kebetulan memang saya research sendiri ketika di kantor sebelumnya di sela-sela kerja. Jadi saya benar-benar research sampai harus tahu persyaratannya, apakah itu legal atau seperti apa dan siapa yang menyelenggarakan, kayak gitu. Jadi nggak prosesnya nggak kabur aja dulu, nggak kayak gitu. Seperti yang ada persiapan ya. Orang-orang bilang. Oke, Mas Tommy, tapi saya penasaran, mengapa Mas Tommy melakukan riset pada saat itu? Mengapa terbesit di pikiran, saya mau mempersiapkan diri, siapa tahu dapat peluang kerja di negara lain? Kembali lagi karena lingkungan sih. Jadi lingkungan kerja menurut saya udah nggak sehat seperti itu. Kemudian juga saya bolak-balik kayak kemacetannya, terus pulang ibaratnya di tempat kerja udah capek nih, terus pulang kerja di perjalanan sampai rumah udah migrain lagi. Jadi itu salah satu yang membuat saya coba gimana caranya bagaimana cara bekerja di luar negeri. Itu yang saya searching di YouTube, bagaimana cara bekerja di luar negeri, dan muncul paling atas saat itu di Australia, dan kemudian memang alhamdulillahnya semuanya dilancarkan. Mas penasaran deh, susah gak sih Mas untuk pindah tinggal di Australia dan mendapatkan pekerjaan di sana? Beda gak sih sama di sini? Kalau pekerjaan sendiri itu jadi kan Australia itu luas ya. Jadi tergantung mereka tinggalnya di mana. Kalau di city gitu, misalnya di Sydney gitu, itu kan di city. Rata-rata kalau saya lihat di grup Indonesia, itu mereka ada yang mengeluh kayak susah banget sih cari kerjanya kayak gitu. Saya udah seminggu atau udah sebulan, bahkan ada yang sebulan udah ngabisin duit sekian nih nggak dapet. Tapi ada juga yang
wah saya udah dapat 2 kerjaan nih dalam 1 hari, karena mereka kadang double job gitu loh. Jadi sebenarnya itu tergantung masing-masing sih. Oke. Kalau saya sendiri bukan di city, tapi saya di pedalaman, jadi jauh dari city. Oke, jadi itu tergantung dari pencari kerjanya ya Mas Tommy ya. Tapi Mas Tommy, ada nggak sih pertimbangan pada saat memutuskan untuk kerja di Australia? Aduh, nanti kan jauh dari keluarga, atau mungkin keluarganya dibawa ke Australia, atau jauh dari teman-teman sebelumnya, atau gimana Mas pertimbangan seperti itu? Ya kalau keluarga sendiri kebetulan memang mendukung ya. Jadi kalau Australia saya bisa nanti ketika Lebaran itu balik ke Indonesia. Jadi kalau bilang jauh dari keluarga nggak juga sih. Karena sekarang udah canggih ya. Saya juga bisa video call seperti itu. Dan kalau kangen, saya baliknya di bulan Lebaran biasanya. Oh, oke. Mas Tommy, tapi susah nggak ngurus dokumen-dokumen supaya legal dan pindah ke sana? Sulit nggak sih, Mas? Kalau kesulitan sendiri waktu itu bisa dibilang perjuangan sih. Karena banyak ya persyaratan, nggak sekedar bahasa Inggris saja. Jadi kayak SKCK-nya segala macam. Kemudian nominal yang harus dimiliki, tabungan segala macam, gitu-gitu. Itu dibilang sulit, lumayan sulit. Lumayan sulit ya Mas ternyata, tapi berhasil ya toh pindah ke Australia untuk bekerja ya Mas Tommy. Tapi Mas Tommy, yang menarik lagi pada saat ada tren ini di media sosial adalah perdebatan di kalangan warganet. Ada yang mengatakan, oke, ada penghidupan yang lebih bagus, ada peluang-peluang besar kalau seandainya kerja di luar negeri. Tapi di sisi lain, loh kok anak muda nggak ada nasionalismenya, rasa cinta tanah air untuk Indonesia, malah maunya ke luar negeri. Anda merespon hal seperti ini bagaimana? Kalau membicarakan soal nasionalisme, saya rasa nanti ujung-ujungnya mostly ya anak-anak Indonesia di sini ujung-ujungnya bakal entah mereka punya bisnis dan kemudian jadi buka lapangan kerja di Indonesia, atau entah duitnya nanti diberikan ke keluarga, tapi ujung-ujungnya juga keluarganya akan bikin usaha. Tapi rata-rata positif sih. Jadi kalau dibilang nasionalisme itu kurang. Enggak juga sih, tetap ada rasa nasionalisme itu sendiri kan, jadinya ujung-ujungnya membantu perekonomian Indonesia. Oke, dengan membawa devisa-devisa ya. Tapi Mas, saya penasaran, Mas ini ngomong-ngomong nasionalisme, Mas ini ada sekarang statusnya masih WNI, WNA, atau kira-kira akan menjadi WNA? Pindah ke warga negaraan. Saat ini saya cuma masih bisa bilang saya masih WNI sih, itu aja. Belum bisa bilang saya akan jadi WNA atau seperti apa. Ada rencana pindah nggak Mas? 100%. Kenapa? Ada rencana pindah ke warga negaraan? Mungkin aja kalau memang jalannya. Kayaknya ini mau nih pindah jadi WNA. Jadi mungkin aja ya. Ya Mas jangan pindah ke warga negaraan. Kita nggak tahu harus ke pikir-pikir depan. ini Indonesia Emas 2045. Tapi anyway, mudah-mudahan Mas Tommy kerjaannya semakin sukses. Good luck di Australia. Semua Terima kasih. mimpi-mimpinya bisa dicapai tanpa ada hambatan-hambatannya, Jessica. Iya, terima kasih Mas Tommy sudah bergabung bersama kami di Newsline. Thank you Mas Tommy. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.